Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadilan Saputra dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 03. Saya di sini akan menjawab soal berikut. Yaitu nomor 1, apakah yang dimaksud dengan spektrum elektromagnetik? Yaitu jawabannya, spektrum elektromagnetik adalah spektrum kontinu di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berada didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nomor 2 yaitu soalnya, coba urutkan jenis-jenis dari spektrum elektromagnetik dari yang memiliki panjang gelombang terpanjang sampai terpendek, serta dari yang memiliki frekuensinya terbesar sampai yang terkecil. Jawabannya yaitu gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Semakin panjang gelombangnya, maka semakin kecil frekuensinya. Jadi urutannya yaitu sinar gamma, simbolnya itu Y, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Septian, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan dua soal fisika, yaitu nomor 3 dan 4. Yang pertama yaitu nomor 3, yaitu percobaan yang dilakukan oleh Maxwell, yaitu muara medan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya yang besarnya diperlihatkan oleh hukum Coulomb. Selanjutnya, arus listrik dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang besar dan arahnya. Dan perubahan medan magnet dapat menimbulkan GGL induksi yang dapat menghasilkan medan listrik dengan aturan yang diberikan oleh hukum induksi Faraday. Selanjutnya, saya akan menjawab nomor 4, yaitu spektrum elektromagnetik. Sumber-sumbernya yaitu dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil spektrum berbeda-beda. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amida Zulfa Laila dari kelas 12 MIPA 2, no absen 4. Saya akan menjawab pertanyaan soal 05 dan 6 LKPD 8. 05. Jelaskanlah manfaat yang dapat diperoleh dari radiasi elektromagnetik. Manfaat dari radiasi elektromagnetik diantaranya 1. Pada gelombang radio adalah untuk komunikasi radio, yaitu dengan memanfaatkan sifat gelombang MF dan HF yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer hingga dapat mencapai tempat yang jauh. Lalu untuk komunikasi satelit, yaitu dengan memanfaatkan sifat gelombang UHF dan VHF yang dapat menembus lapisan atmosfer atau ionosfer hingga dapat mencapai satelit. 2. Gelombang mikro, manfaatnya untuk pemanas microwave. Lalu untuk komunikasi radar, yaitu menganalisa struktur atomik dan molekul. Dan juga untuk gelombang radar, yaitu diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek dan juga memandu pendaratan pesawat terbang. 3. Gelombang inframerah bermanfaat untuk terapi fisik, yaitu menyembuhkan penyakit cacar dan encok, untuk fotografi diagnosa penyakit, dan juga digunakan pada remote control berbagai peralatan elektronik. 4. Sinar tampak bermanfaat untuk membantu penglihatan mata. 5. Sinar ultraviolet manfaatnya untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, dan juga untuk memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank. 6. Sinar X mempunyai manfaat untuk memeriksa barang-barang di bandara, untuk analisa struktur bahan atau kristal, untuk memotret organ-organ dalam tubuh di bidang kesehatan kedokteran. 7. Terakhir, sinar gamma bermanfaat untuk terapi kanker, untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, untuk mengurangi populasi hama tanaman, untuk mendeteksi keretakan atau cacat logam, dan untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Sekarang pertanyaan 6. Jelaskanlah bahaya dari radiasi elektromagnetik.
Bahaya radiasi yang ada di berbagai alat elektronik kehidupan kita sehari-hari adalah 1. Laptop. Perangkat ini selain memberi manfaat yang banyak juga terdapat bahaya untuk kesehatan kita seperti menyebabkan nyeri kepala, insomnia, mual-mual, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, menurunkan memori otak, dan memicu kanker. 2. Pada handphone, terdapat bahaya dari radiasi elektromagnetik seperti mengurangi produksi sperma. Hal ini terutama untuk pria, karena sperma menjadi tidak subur dan menyebabkan turunnya prosentasi melahirkan keturunan. Lalu bagi ibu hamil dan anak-anak, hal ini dapat mengganggu pembentukan janin dalam kandungan dan menyebabkan perilaku hiperaktif pada anak dan mengurangi daya ingat, mengganggu ingatan manusia dan menyebabkan kanker otak karena penggunaan ponsel jangka waktu lama dan kontinu dapat menyebabkan kanker otak. 3. Pada komputer menyebabkan berbagai bahaya yang timbul seperti rabun mata, katarak, dan epilepsi. Keempat, pada televisi dapat menyebabkan kanker kulit, katarak mata, menghitamkan warna kulit, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh dan juga menyebabkan kemandulan. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Dewi dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 25. Di sini saya akan membahas materi fisika tentang radiasi elektromagnetik atau disebut juga dengan spektrum elektromagnetik. Nah, yang saya akan bahas di sini yaitu bagaimana cara penanggulangan dari bahaya radiasi elektromagnetik dan cara menghitung gelombang radio VHF yang diketahui frekuensinya sebesar 200 Hz. Nah, yang pertama, bagaimana cara penanggulangan dari bahaya radiasi elektromagnetik. Nah, sebelumnya kita tahu kita sering dikelilingi oleh benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita, benda-benda yang sering kita pakai. Nah, ternyata sebagian dari benda-benda tersebut memiliki radiasi elektromagnetik yang dapat membahayakan bagi tubuh kita. Nah, contohnya seperti apa? Seperti laptop, komputer, handphone, dan televisi. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara kita menghindari atau menanggulangi dari bahaya benda tersebut. Nah, yang pertama yaitu pada komputer dan laptop. Kita bisa melakukannya dengan cara yaitu mengatur kondisi pencahayaan ruangan dan kecerahan pada layar laptop atau komputer. Nah, pada poin ini kita harus bisa memperhatikan kondisi cahaya pada ruangan, karena mungkin ruangan yang terlalu redup atau terang akan mengakibatkan mata menjadi tegang. Yang kedua yaitu kemudian turunkan pencerahan pada layar monitor atau laptop. Nah, karena jika layar laptop atau komputer yang terlalu cerah akan mengakibatkan mata menjadi berair. Yang kedua yaitu kalibrasi pengaturan tampilan dan jaga jarak pada layar monitor komputer atau laptop. Nah, di sini kita harus bisa menyesuaikan pencerahan dengan tingkat kenyamanan pada mata. Yang ketiga yaitu berkedip. Berkedip juga bisa membantu mata menjadi rileks dan mencegah iritasi. Karena semakin kita berkedip, maka mata menjadi lembab dan tidak kering. Yang keempat yaitu alihkan mata dari layar monitor. Nah, dengan mengalihkan mata seperti menutup mata atau melakukan pijatan-pijatan pada bagian mata akan mengakibatkan mata menjadi rileks dan tidak kaku. Yang kelima yaitu menggunakan anti radiasi pada layar monitor, laptop atau komputer. Nah, yang ketujuh yaitu istirahat sejenak. Sering-sering beristirahat akan mengakibatkan mata menjadi santai dan setelah mengalami ketegangan pada layar monitor. Nah, selain pada laptop dan komputer, handphone juga memiliki radiasi elektromagnetik yang dapat membahayakan bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara menghindarinya atau cara penanggulangannya dari bahaya radiasi tersebut. Yang pertama, gunakan headset saat menelpon. Nah, usahakan pada saat menelpon yaitu menggunakan headset, jangan terlalu dekat dengan telinga. Yang kedua yaitu hindari mengantongi ponsel atau handphone. Yang ketiga yaitu jangan letakkan handphone atau ponsel di dekat kepala pada saat tidur. Yang keempat, jangan memainkan handphone pada saat sinyal lemah. Nah, kenapa? Karena pada saat sinyal lemah, indikator pada posisi 1 bar, radiasi yang akan ditimbulkan akan semakin lebih besar.
Yang kelima yaitu lepas headset. Nah, pada saat headset yang tersambung pada handphone ternyata juga menimbulkan radiasi. Oleh karena itu kita harus menghindarinya. Nah, setelah handphone ada juga televisi. Televisi juga memiliki radiasi elektromagnetik yang dapat membahayakan. Nah, cara menghindarinya atau penanggulangannya yaitu yang pertama, jangan menonton televisi terlalu dekat. Usahakan kita harus tahu posisi antara kita dengan televisi dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu sudut cahaya terhadap monitor. Nah, yaitu untuk mengurangi refleksi sinar masuk dari sumber cahaya seperti jendela. Maka tempatkanlah televisi dengan 90 derajat dari sumber cahaya yang masuk tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan atau pembahasan bagaimana cara penanggulangan dari bahaya radiasi elektromagnetik. Nah, setelah itu saya akan membahas atau menghitung gelombang radio VHF yang diketahui frekuensinya sebesar 200 Hz. Tentang cara menghitung gelombang radio VHF yaitu tertera pada soal nomor 8 dengan soalnya yaitu sebuah stasiun VHF menyiarkan program pada frekuensi 200 Hz. Hitunglah gelombang radio VHF tersebut. Nah, di sini diketahui hanya frekuensi saja, berarti F sama dengan 200 Hz. Atau kita bisa ubah dengan 2 kali 10 pangkat 2 Hz. Nah, yang ditanyakan yaitu hitunglah gelombang radio VHF. Berarti gelombang itu kita bisa simbolkan dengan lambda. Nah, untuk menjawab rumus awalnya yaitu C sama dengan F kali lambda. Nah, untuk mencari lambda berarti kita tinggal ubah posisi yaitu C per F. Nah, berarti C-nya itu kan udah diketahui dari sananya yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berarti kita tulis di sini 3 kali 10 pangkat 8 per F-nya di sini. Berarti tinggal 2 kali 10 pangkat 2. Nah, sama dengan ini tinggal bagi ini 3 bagi 2 yaitu 1,5 dikali kan pembagian pangkat yaitu pangkatnya dikurangi berarti 10 tinggal pangkat 6. Satuan dari gelombang panjang gelombang yaitu meter. Nah, ini cara menghitung gelombang radio VHF nomor 8. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Doli dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan LKPD 8 nomor 9 dan 10 tentang spektrum elektromagnetik. Nah, soalnya yaitu gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 5,8 kali 10 pangkat 8 meter per second jika permitivitas medium 12,7 kali 10 pangkat negatif 7 Wb per AM. Tentukan permeabilitas medium tersebut. Penyelesaian. Kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu kelajuan berarti C sama dengan 5,8 kali 10 pangkat 8 meter per second. Terus permitivitas medium yaitu seperti ini lambangnya, 12,7 kali 10 pangkat negatif 7 Wb per AM. Yang ditanyakannya itu permeabilitas medium. Lambangnya seperti ini.
Jawab. Rumusnya yaitu C sama dengan 1 per akar permeabilitas dikali permitivitas. Karena yang dicari permeabilitasnya, jadi rumusnya seperti ini. 1 per C pangkat 2 dikali permitivitas. Kita masukkan angka-angkanya. 1 per kelajuannya yaitu 5,8 kali 10 pangkat 8. Pangkat 2 karena di rumusnya pangkat 2 dikali 12,7 kali 10 pangkat min 7. Terus kita kuadratkan dulu kelajuannya jadi 33,64 kali 10 pangkat 16 dikali 12,7 kali 10 pangkat negatif 7. Kita kalikan lagi jadi 1 per 429,2464 kali 10 pangkat 9. Terus kita bagi 1 dibagi 429,2464 kali 10 pangkat negatif 9. Karena di sini negatif, di sini positif, jika pindah ke atas jadi negatif si pangkat 9-nya. Jadi hasilnya 1 dibagi 429,2464 yaitu 2,3296. Karena asalnya 1 dibagi ini 0,02 dijadikan 2,3, jadi si pangkat negatif 9 ini ditambah negatif 3, jadi dikali 10 pangkat negatif 12. Jadi hasilnya 2,3 kali 10 pangkat negatif 12 WB per AM. Nah, sekarang nomor 10. Soalnya itu gelombang elektromagnetik memiliki kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jika gelombang tersebut memiliki panjang gelombang 100 nm, tentukan frekuensi gelombang tersebut. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya itu kelajuan Pi 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Terus panjang gelombang atau lambda 100 nm. Kita ubah dulu ke m, yaitu dikali 10 pangkat negatif 9, jadi 10 pangkat negatif 7 meter. Yang ditanyakannya itu frekuensi F. Jawab. Rumusnya yaitu Pi sama dengan lambda dikali F. Pi nya 3 kali 10 pangkat 8, lambdanya 10 pangkat min 7 kali F. Karena yang dicari F, jadi F sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat min 7.
Jadi frekuensinya 3 kali 10 pangkat 15 Hz. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.